Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur hari-hari ini Tuhan berbuat baik. Tuhan adalah menara, tempat perlindungan saya dan saudara. Untuk itu jangan biarkan saudara hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Percaya kepada Tuhan bahwa kuasa-Nya akan selalu nyata buat saya dan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara kami Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau menara kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, untuk siang hari ini kami bersyukur Bapa baik, Bapa begitu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Benar Engkau menara, Engkau tempat perlindungan kami. Kepada siapa kami mau berlari? Selain Engkau tidak ada yang lain. Hanya Engkaulah tempat perlindungan, menara dan perisai dalam hidup kami. Sehingga kami mau percaya dan kami tidak mau takut untuk menjalani hari-hari kami. Pegang tangan kami Tuhan setiap hari, karena sungguh kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa kuasa-Mu, tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, bersyukur saudara pada siang hari ini kita boleh bertemu lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Pada siang hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan pada siang hari ini di Lukas 18 ayat yang ke-11. Di Lukas 18 ayat yang ke-11, mari kita mau baca bersama-sama. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Amin. Saudara, di sini adalah seorang Farisi ya. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu berbuat baik ya, bahkan sangat tahu ya. Bahkan mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama begitu dengan rajin ya. Tetapi mereka itu melakukan kebaikan itu sambil menikmati kenyataan bahwa orang lain itu tidak melakukannya, atau mereka tuh lebih baik gitu dari orang lain ya saudara. Maka di mata Tuhan Yesus itu adalah suatu hal keliru, suatu keliru yang besar, suatu kesalahan yang besar ya. Sebagaimana tercermin dalam perumpamaan yang diceritakannya. Dan Tuhan bilang, lihat sementara menghadap Tuhan pun Farisi ini masih sempat menengok ke arah seorang pemungut cukai, lalu menonjolkan kebaikannya dibanding orang itu. Amin. Saudara, mungkin kebanyakan dari kita ya, ketika kita baru berbuat baik ya, tapi kita punya hati di mana kita berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain ya. Tetapi secara tidak sadar bahwa di atas langit masih ada langit ya. Untuk itu saudara, tidak ada yang perlu kita sombongkan, bahkan tidak ada yang perlu keangkuhan kita, keegoisan kita yang kita banggakan saudara. Karena namanya kebaikan itu jangan sampai ya, Tuhan bilang bahwa jangan sampai kebaikan kita itu diketahui banyak orang ya. Apalagi kebaikan kita dibandingkan, kita jadi membandingkan bahwa aku kan ngasihnya banyak, dia ngasihnya sedikit, dia nggak lebih baik tuh hidupnya daripada aku mah lebih baik daripada dia, dia mah kayak gitu biasa aja, saya mah nih loh lebih baik dari dia. Pernahkah saudara sempat berpikir seperti itu dalam kehidupan saudara ya, dalam hidup dunia ini ya? Tidak memungkiri, saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Bahkan saya berpikir bahwa saya lebih baik dari dia, saya lebih baik kok dari dia gitu, saya pasti bisa kok gitu ya. Tetapi saudara, dalam hal ini Tuhan berkata bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, biarlah kebaikan itu benar-benar dari hati, bukan karena kita mau dipuji atau kita mau membandingkan bahwa kita lebih kaya, kita lebih bisa memberi yang terbaik ya saudara. Karena itu tadi, setiap pemberian, setiap hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saya selalu belajar dalam kehidupan saya, ketika saya memberi kepada orang, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya apa-apa, tetapi saya mau belajar untuk memberi dengan hati yang sukacita, tanpa gelisah, tanpa membanding-bandingkan ya. Karena Tuhan berkata bahwa apapun yang kita berikan buat Tuhan ya, walaupun teman-teman punya
ya saudara punya sedikit ataupun banyak ya, tetapi berikanlah yang terbaik ya untuk orang-orang sekitar kita ya. Perhatian atau mungkin kita bisa masak, kita berbagi ya, itu menandakan bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dunia ini. Untuk itu saudara ya, setiap kebaikan itu baik ya, itu baik, tetapi jangan seperti orang Farisi saudara. Orang Farisi itu menganggap bahwa dirinya lebih baik ya daripada orang lain. Itu tidak boleh. Tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita memberi, karena memang niat dari hati kita yang tulus ya, hati kita yang tanpa imbalan ya, bahkan sebaiknya memang tidak diketahui banyak orang saudara. Amin saudara. Nah, jadi apalah arti perbuatan baik ya apabila dilakukan dengan menertawakan keburukan sesama. Jadi saudara, ketika kita berbuat baik, ketika apa yang kita lakukan, kita mau melakukan ya seperti untuk Tuhan ya saudara. Jangan ada hati yang iri atau karena ya saingan ya, dia kasih ini aku harus kasih yang lebih ya. Pernah nggak saudara seperti itu, berpikir seperti itu ya? Pasti di dalam dunia ini kita punya yang namanya keegoisan ya, keangkuhan, pingin diakui ya saudara. Padahal kalau di dunia ini kita mau diakui, mau bagaimanapun itu tidak akan bersifat sementara. Karena pada akhirnya orang yang hatinya baik, orang yang tulus adalah orang yang memiliki kehidupannya yang mungkin jangka panjangnya akan awet ya, dalam berkatnya, kebahagiaannya. Tetapi kalau orang yang hidupnya iri, dengki, sakit hati ya, ingin diakui, ya maka orang itu ya pasti ya hidupnya tidak akan awet untuk dalam kebahagiaan, apalagi keberkahannya ya, maka dia lebih namanya terburu-buru dalam menjalani hari-harinya. Untuk itu saudara, ketika kita niat untuk berbagi, ketika kita niat mau berbuat kebaikan ya, niatkan itu dari hati saudara yang terdalam. Niatkan bahwa saudara ingin melakukan yang terbaik ya, untuk memuliakan supaya Bapa di surga dipermuliakan ya, Bapa di surga ditinggikan. Bukan kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, supaya orang-orang yang kita berikan atau orang-orang yang kita melakukan untuk kebaikan itu melihat kasih Bapa lewat kehidupan saya dan saudara. Apapun itu, maupun di sekolah, di pekerjaan, di manapun saudara, lakukan ya kebaikan demi kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan ya, bahwa memang ini yang saya punya ya, saya mau berikan yang terbaik ya, bukan karena dengan harta yang banyak ya. Sebenarnya memberi yang terbaik itu bukan hanya tentang soal benda atau harta, tetapi bagaimana hati saudara, kehidupan saudara, saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara mau memberikan hidup saudara yang terbaik untuk Tuhan ya. Saudara memberi hidup yang terbaik itu seperti apa sih? Yaitu saudara mau melakukan kehendak Tuhan, saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan saudara juga mungkin membantu sesama, itu juga adalah hal atau tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara di dunia ini. Itu saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan buat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus memberi dengan hati yang sukacita, memberi dengan hati yang tidak penuh keegoisan, keangkuhan, tetapi kami memberi karena kami mau mengasihi Engkau, mau melakukan apa yang Engkau tujukan, dan biarlah rencana-Mu itu indah dan pekerjaan-Mu boleh nyata. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada siang hari ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam apapun
apapun yang kami kerjakan, ibu rumah tangga di rumah, apapun itu, dan kami berdoa, kami percaya bahwa Bapak akan memberkati dan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.